Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aliza Dwi Indrianti, mahasiswa KKN Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2021-2022 dari jurusan Ilmu Perpustakaan dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Ojit Nursid. KKN atau kuliah kerja nyata merupakan suatu bentuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat guna memberikan pengalaman bekerja dan belajar kepada mahasiswa. Namun, mengingat situasi dan kondisi saat ini, kegiatan KKN dilakukan dengan melakukan beberapa penyesuaian, serta mengikuti protokol kesehatan yang berlangsung tanpa mengubah tujuan dari KKN itu sendiri. Tema KKN yang diangkat Universitas Diponegoro tahun ini adalah pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs. Lokasi KKN saya bertempat di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Purwodinatan terdiri dari 6 RW dan 35 RT, di mana di dalamnya terdapat 11 kampung. Salah satu keunikan Kelurahan Purwodinatan yaitu masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis. Ada Jawa, Arab, India, Pakistan, dan Cina, di mana mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai wirausaha, karyawan swasta, dan pedagang. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Purwodinatan saat ini salah satunya adalah pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan banyak dilakukan dari rumah, termasuk sekolah. Anak-anak pun menjadi lebih senang bermain daripada belajar, yang mengakibatkan rendahnya literasi baca pada anak. Hal ini dapat menyebabkan dampak pada anak seperti gagal untuk mengoptimalkan potensi diri, sehingga kualitas sumber daya manusia pun menjadi rendah. Selain itu, maraknya isu hoaks seputar COVID-19 juga menyebabkan keresahan pada masyarakat. Potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Purwodinatan salah satunya adalah lokasi yang strategis, di mana relatif dekat dengan objek wisata kota lama dan pusat perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertokoan yang bisa kita jumpai di wilayah Purwodinatan. Program KKN saya yang pertama adalah pengadaan Liga Baca atau Literasi Gazebo Baca Kelurahan Purwodinatan. Hal yang melatar belakangi kegiatan ini yaitu rendahnya literasi baca anak-anak, di mana pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan pembelajaran kurang maksimal karena dilakukan secara online. Hal ini tentu saja berdampak pada anak-anak di mana kegiatan mereka menjadi lebih banyak bermain daripada belajar. Program KKN ini dilaksanakan pada tanggal 19 Januari sampai tanggal 31 Januari 2022, bertempat di Kelurahan Purwodinatan. Kegiatan ini dimulai dengan melakukan pengumpulan buku hasil sumbangan dari beberapa pihak. Buku-buku tersebut kemudian akan diserahkan kepada Bu Lurah. Mahasiswa juga melakukan pendampingan cara membuat, mencetak, dan menempelkan label pada buku. Terakhir, yaitu mahasiswa melakukan penataan 2 gazebo baca yang disediakan oleh pihak kelurahan sebagai tempat liga baca. Program ini diharapkan mampu mencapai tujuan SDGs poin keempat, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar bagi semua. Program ini didukung dan disambut dengan baik oleh warga dan pihak kelurahan. Selain itu, anak-anak sekitar kelurahan juga cukup antusias dengan adanya Liga Baca ini. Program saya yang kedua adalah tips and tricks menangkal berita hoax di media sosial. Latar belakang program ini yaitu maraknya berita hoax yang beredar di masyarakat melalui media sosial, menimbulkan keresahan karena dapat menyesatkan persepsi dan menimbulkan keraguan pada warga. Selain itu, keinginan masyarakat menjadi yang pertama dalam menyebarluaskan berita hoax dapat berdampak pada dekonstruksi konsep kebinekaan dan menyebabkan perpecahan bangsa. Oleh karena itu, pentingnya literasi informasi bagi masyarakat agar mereka aktif, cerdas, peka, dan kritis dalam mengamati fenomena pemberitaan media saat ini. Program ini dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2022. Pada program ini,
mahasiswa melakukan kemas ulang informasi menggunakan media infografis yang isinya memuat tentang cara menangkap berita hoax di media sosial. Kemudian, infografis tersebut ditempelkan di beberapa titik yang sekiranya sering dikunjungi oleh masyarakat seperti Balai Kelurahan, Kantor Kelurahan Purwodinatan, dan gazebo baca. Program ini juga berupaya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak dalam tipuan informasi yang ada pada berita hoax. Program ini juga diharapkan dapat mencapai tujuan SDGs poin keempat. Program ketiga saya yaitu edukasi masyarakat tentang bahaya asap rokok bagi perokok pasif. Rokok sendiri merupakan salah satu narkoba tingkat rendah karena nikotin merupakan unsur utama dari rokok. Walaupun tidak merokok secara langsung, perokok pasif juga merasakan dampak buruk dari asap rokok, terutama pada ibu hamil dan anak-anak. Program ini dilaksanakan pada tanggal 27 Januari tahun 2022 bertempat di Balai Kelurahan Purwodinatan. Kegiatan dimulai dengan penyampaian materi dan dilanjutkan dengan diskusi bersama pemuda Karang Taruna Kelurahan Purwodinatan. Tujuan dari program ini sendiri adalah untuk mengedukasi para pemuda Karang Taruna tentang bahaya yang ditimbulkan dari asap rokok, terutama bagi perokok pasif. Program saya yang terakhir yaitu pelatihan pembuatan hand sanitizer menggunakan bahan alami. Hal yang melatar belakangi program ini sendiri, walaupun saat ini tingkat penyebaran virus COVID-19 mengalami penurunan, namun virus COVID-19 ini tidak benar-benar hilang. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah selalu menghimbau masyarakat untuk menaati prokes yang berlaku dan sering mencuci tangan dengan sabun. Namun, apabila dilihat dari kondisi Purwodinatan saat ini mengalami sedikit kendala. Hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan air bersih di wilayah Purwodinatan membuat langkanya sanitasi untuk mencuci tangan. Dalam kegiatan ini, mahasiswa menyampaikan materi tentang langkah-langkah pembuatan hand sanitizer menggunakan daun sirih dan jeruk nipis. Mahasiswa juga menampilkan dan membagikan contoh produk jadi hand sanitizer. Program ini diharapkan dapat terus diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Purwodinatan sehingga dapat menghindari kemungkinan penularan virus COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sri Hartini, Lurah Purwodinatan, Semarang Tengah. Alhamdulillah pada kesempatan beberapa hari yang lalu kami telah menerima KKN dari adik-adik Undip. Sangat luar biasa sekali adik-adik ini di wilayah Purwodinatan ini. Dan alhamdulillah datangnya tepat sekali karena kami dalam waktu ini baru melaksanakan berbagai macam program. Kemudian untuk selanjutnya kami memang sampaikan ada beberapa program di Purwodinatan ini yang namanya program Bebasah, budaya bebas sampah, kemudian Bu Enur, budaya entrepreneur, kemudian Bu Keti, budaya keterbukaan informasi, dan yang keempat ini adalah Bu Penting, budaya peduli anak-anak stunting, karena kita dihadapkan kita di 3,sekian% harus kita hadapi gitu. Kemudian kemarin ini adik-adik ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana caranya membuat hand sanitizer. Tapi alhamdulillah ini ibu kita ini, ibu PKK ini sangat luar biasa, antusias sekali, dan kami sekali lagi terima kasih kepada adik-adik KKN yang sangat luar biasa juga. Kemudian masalah tadi minat baca itu di tempat kami ini akhirnya kami buat semacam tempat gitu ya di lingkungan kelurahan sendiri. Ini kita buat tempat yang namanya Liga Baca Purwodinatan. Ini ada dua tempat gazebo gitu yang kami siapkan untuk anak-anak yang ada di Purwodinatan ini. Namanya Liga Baca Purwodinatan, literasi gazebo baca Purwodinatan. Nah,
saat ini tepat pulanya adik-adik mahasiswa ini sangat luar biasa sekali, juga memberikan bantuan tentang buku-bukunya, kemudian pengadaan MNT-nya dan lain-lain. Itu sangat luar biasa. Kami sekali lagi terima kasih sekali karena adik-adik mahasiswa ini ternyata menangkap apa yang baru menjadi permasalahan-permasalahan yang ada di Purwodinatan ini. Kemudian tadi kami sampaikan kesulitan kami masih dihadapkan yang namanya stunting ya. Stunting ini kami buat terobosan pula, yaitu terobosan kita membuat budidaya ya, budidaya ikan dalam ember. Nah, ini juga peran serta adik-adik mahasiswa juga ini yang sangat luar biasa. Subhanallah, luar biasa sekali adik-adik mahasiswa ini membantu kami apa yang kami inginkan. Ya, ini adik-adik mahasiswa ini membuat semacam penanaman kangkung, kemudian di dalamnya ini ada ikan lelenya, di mana nanti hasilnya akan kami sampaikan kepada 13 anak-anak yang sekiranya yang dikatakan stunting di Purwodinatan ini. Seperti itu. Kemudian hidroponiknya juga sekarang sudah luar biasa, ini sudah mulai tumbuh. Mudah-mudahan nanti kita bisa memetik hasilnya seperti itu. Ya, itu tadi sekilas dari kami masalah permasalahan, kemudian program apa saja yang harus kami buat, dan ada semacam bantuan yang luar biasa dari adik-adik mahasiswa ini. Kemudian adapun harapan dari kami ini, semoga dari pihak Undip sendiri ya seringlah menerjunkan adik-adiknya ini yang tidak harus ke desa lah, di kota pun, di kota pun ini adik-adik ini perlu, karena permasalahan ini ternyata tidak hanya di desa-desa. KKN itu tidak usah cukup di desa, tidak harus di desa, di pelosok yang di kota pun ya. Di kota pun ini kita juga sebetulnya membutuhkan sekali adik-adik mahasiswa, karena yang bisa menangkap apa keinginan kami adalah ini adik-adik mahasiswa. Jadi adik-adik mahasiswa ini tidak hanya ilmu teori saja, tapi ilmu terapannya ini ya pas banget untuk wilayah kelurahan gitu ya, untuk diberikan KKN di kelurahan. Ya, harapan kami ya seperti itu, dan masukan kami ya mudah-mudahan ya sering-seringlah gitu ya, sering-seringnya ini dari pihak Undip ini untuk menerjunkan adik-adik mahasiswanya ke kami. Kami sangat terbuka sekali, karena dimana kami apabila tidak dibantu oleh adik-adik KKN, karena adik-adik KKN ini cepat nangkapnya apa yang ingin kami piurkan ke masyarakat seperti itu. Ini itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila kami dalam menyampaikan kurang sopan tutur bahasa kami. Kami sekali lagi mohon maaf, dan terima kasih sekali dari pihak Undip Semarang. Ya, tetap sehat, semangat, bersyukur dan bahagia. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.